warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Amalia Dwi Arisanti dari kelas 12 MIPA 6. Semakin majunya zaman, maka hampir semua kehidupan manusia bersentuhan dengan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, walau semakin maju, tak mengurangi jumlah kejahatan yang ada. Bahkan, terdapat kejahatan yang dilakukan melalui internet. Hal ini dikenal dengan sebutan cybercrime. Lalu, apa sih cybercrime itu? Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime atau kejahatan komputer adalah segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Singkatnya, cybercrime adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. Penyebab dari cybercrime antara lain: yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian masyarakat. Cybercrime sendiri memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis, yang terjadi di ruang atau wilayah maya atau cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. 3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial berupa waktu, nilai, jasa, barang, ataupun harga yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. 4. Pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. Dan yang terakhir, perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara. Beberapa metode cybercrime. Yang pertama, password cracker. Password cracker maksudnya pelaku dari cybercrime bisa melakukan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. 2. Spoofing. Spoofing itu tindakan memasukkan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. 3. Distributed denial of attacks. Itu tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. 4. Sniffing. Sniffing dapat diartikan sebagai penyadapan data. Tujuannya agar pelaku dapat mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi. Dan yang terakhir, destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Jenis-jenis cybercrime sendiri ada banyak. Salah satunya adalah hacking dan cracking. Apa sih hacking dan cracking itu? Hacking adalah kegiatan memasuki sistem operasional lain yang dijalankan oleh hacker. Orang yang melakukan hacking disebut hacker. Tujuannya untuk mencari hole atau bugs pada sistem yang akan dimasuki. Sedangkan cracking adalah kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan mengambil. Cracking biasanya dipanggil black hat hacker. Cracker cenderung meretas berbagai sistem hanya untuk kesenangan tersendiri. Sedangkan pelaku cracking disebut cracker. Hacking dan cracking itu berbeda. Lalu, apa saja perbedaannya? Yang pertama, cracking biasanya perusakan yang dilakukan dan merugikan orang lain. Sedang hacking, meski juga bisa merusak dan memanipulasi data, tapi dilakukan tanpa merugikan orang lain. Jadi ya, hacking bisa dibilang memberikan manfaat bagi orang lain. Cara kerja hacker itu membobol sebuah sistem, mencari suatu sistem yang cacat, lalu memberikan informasi mengenai kecacatan tersebut kepada pemilik situs agar meningkatkan keamanannya. Berbeda dengan cracker,
yang membobol sebuah situs dan mempermalukan situs tersebut dengan deface atau mengubah tampilan laman muka. Sekian saja dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.